hadis yang mengatakan innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Kalau hadis siapa yang bicara? Siapa yang bicara? Siapa ada yang tahu? Kalau hadis siapa yang bicara? Perkataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau wahyu siapa yang bicara? Allah Subhanahu Wa Taala. Paham ya? Ya, ada hadis itu berarti Rasulullah yang bicara. Bicaranya, tingkah lakunya, diamnya itu semua masuk di dalam hadis. Anak-anakku ya, Rasulullah pernah berbicara. Apa tadi? Ada yang tahu artinya? Sesungguhnya aku diutus oleh Allah ke dunia ini untuk apa? Tahu nggak? Kenapa Allah mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi ini? Untuk apa? Untuk menyampaikan wahyu. Nah, tetapi itu udah betul. Rasulullah menyampaikan wahyu. Tetapi yang dimaksud oleh hadis ini, Rasulullah diutus ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak. Tahu akhlak? Ya, budi pekerti. Jadi kalau ada yang hafal Quran, akhlaknya enggak bagus, itu termasuk golongan yang ingkarus sunnah, tidak mengikuti Rasulullah. Jadi kalau adik-adik itu mengidolakan, maka idolakanlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akhlaknya itu bagus. Pelajari apa sih akhlak Rasulullah itu? Ketika beliau dicaci maki oleh orang, yaitu pengemis buta, dan tiba-tiba pengemis itu sakit, Rasulullah datang untuk nyuapin, untuk ngirim makan. Coba, terhadap orang yang sangat membenci beliau dan suka mencaci maki beliau, dan tetapi Rasulullah tetap mengurusi, tetap sayang. Nah, ini adalah akhlak daripada Rasulullah. Apapun akhlak dari Rasulullah, kita wajib mengikutinya. Ya, kita wajib mengikutinya. Ya, jadi akhlak Rasulullah, kalau ada orang yang berbicara, kita diam. Gimana akhlak Rasulullah? Kalau ada yang berbicara, kita diam. Kita mendengarkan. Ya, ada kita tuh kadang-kadang disuruh berbicara, ada kadang-kadang disuruh mendengarkan, ada kadang-kadang disuruh duduk aja. Itu harus kita ikuti akhlak-akhlak Rasulullah. Nah, santri-santri ANF Ar-Ridho Nur Fatahillah yang setiap pekan, setiap hari Senin dan sekarang hari Kamis, kita itu berkumpul untuk memperbaiki akhlak kita. Betul? Ya, untuk memperbaiki akhlak kita. Kalau ada akhlaknya yang belum beres, yang masih nggak benar, itu sebenarnya pengurus-pengurus tuh lagi sedih loh. Ya Allah, tiap minggu kita ketemu ngajarin anak-anak. Udah berapa tahun coba? Udah berapa tahun coba kalian ini bisa berkumpul di sini? Nggak lain untuk memperbaiki akhlak. Ya, akhlak dulu, baru nanti ilmu. Apa? Akhlak. Itu didengerin gak nih yang berduanya yang lagi main pijit-pijitan? Gak bisa apa lain waktu? Hah? Ada dah anak-anak pinter, cantik, soleha, soleh, ya, untuk memperbaiki akhlak. Jadi tolong ya, setiap kali minggu ada penambahan bagus akhlaknya. Biasanya kalau berangkat aja nggak pamit ibu bapaknya. Kalau sekarang harus pamit ya, harus pamit, pergi assalamualaikum, masuk ke masjid ada doa,
masuk ke masjid. Apa? Ada yang hafal doa masuk masjid? Ya? Ah, Allahumma tahli abwaba rahmatik. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Masuk pakai kaki apa? Keluar pakai kaki apa? Nah, biasakan ya, besok kalau masuk ke Masjid Ar-Ridho ada perubahan. Apa? Qomat kamit dulu di depan pintu. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Terus lihat kaki kanan. Nah, nanti dilaporkan siapa. Di sini ada CCTV-nya. Kalau ada yang kakinya kiri, itu berarti kalian belum mengikuti apa yang diajarkan oleh ayah bunda di ANF. Tolong ya. Ini ayah bunda di sini tuh semuanya sebenarnya sibuk-sibuk semua loh. Iya, semua tuh meninggalkan pekerjaan untuk kalian loh. Untuk apa? Untuk supaya kalian itu lebih bagus lagi, lebih pinter, lebih bagus akhlaknya. Setuju? Setuju ya? Mulai besok masuk ke masjid ngapain? Baca apa? Bacanya doa bareng-bareng tadi. Ayo. Allahumma ftahli Allahumma ftahli ikutin. Abwaba. Ya, itu dulu dihafalin, besok Senin depan ditanyain ya. Jadi di rumah tanyain, nanti masuk ke masjid tuh apa sih doanya. Nah, kalau kita berdoa, setiap apapun kita berdoa, mau masuk masjid berdoa, Allahumma ftahli abwaba rahmati. Artinya bagus banget loh. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmat buat aku. Bagus nggak? Hah? Minta sama Allah, ya Allah bukakanlah pintu rahmat buat aku. Ya, pintu rahmat. Mau masuk surga perlu rahmat Allah. Mau dapat hidayah perlu rahmat Allah. Mau dapat rezeki perlu rahmat Allah. Jadi ini dosa yang bagus sekali yang wajib didoakan. Jadi Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah bukakanlah pintu rahmat untukku. Nah, terus apa sih sifat-sifat Rasulullah itu? Dengerin, nanti hari Senin Bunda tanya, ya. Bunda tanya, apa sifat-sifat Rasulullah yang paling yang apa? Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Rasulullah itu sifatnya yang pertama syidik. Apa? 2, amanah. 3, fatonah. 4, tablik. Sidik, amanah, fatonah, tablik. Apa sifat-sifat Rasulullah? Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Apa yang depan? Tegar. Tuh. Sifat-sifat Rasulullah tadi apa? Nah tadi dengerin gak sih? Loh. Ayo, ada yang di depan ada yang tahu? Padahal udah di depan loh. Baris kedua ada yang tahu? 1. Sidik. Barang-barang yang di depan nih. Ayo. 1. Sidik. Amanah. Fatonah. Tablik. Ayo kamu. Ulangi. Sidik, fatonah, tablik. Ini sampai jam berapa Pak Roni? 2 menit lagi. Nanti yang doa siapa? Hah? Yang doa sudah siap ya? Nanti ya. Itu sifat-sifat Rasulullah. Aduh.
Baik, kita bahas yang mana dulu nih? Ada sidik, ada amanah, ada fatona, ada tablik. Dari yang belakang, oke? Tablik. Rasulullah itu wajib punya sifat tablik. Apa artinya tablik? Tadi udah ada yang hafal loh. Keren loh. Hah? Tablik. Menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala disampaikan untuk kita semua. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah, kita wajib mengikutinya. Karena memang Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk menyampaikan kebenaran ajaran agama Allah. Ya. Tablik ini melekat sifatnya dalam diri Rasulullah sehingga kita sekarang ini mengerti apa sebenarnya yang harus kita lakukan. Ya. Kita sholat itu dasarnya apa? Dasarnya adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menyampaikannya kepada kita sehingga sholat menjadi wajib. Ya, adik-adik yang sedang berkerudung, menutup aurat, cantik, soleha, itu juga mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu diperintahkan untuk menutup aurat. Jadi jangan main-main. Apa yang dilakukan, apa kebaikan ajaran-ajaran Rasulullah, kalau tidak kita ikuti, maka kita apa? Berdosa. Mau masuk neraka? Nah, kalau kita ini berdosa, yang rugi bukan kalau kita ini nggak baik ya, nggak soleh ya. Yang rugi itu bukan kita sendiri, tetapi orang tua kita juga rugi. Kenapa? Doa-doa kita tidak ada buat orang tua, tidak diterima oleh Allah. Jadi kita pengen mendoakan orang tua kita, ya Allah, orang tua saya sudah tidak ada, masukkanlah ke dalam surga ya Allah, jauhkanlah dari hisab api neraka. Kata Allah, aku nggak perlu doamu. Kenapa? Lah kamu sholat aja enggak. Ya, sholat aja enggak. Maka yang paling penting kalau kita mencintai orang tua, kalau kita mau membalas jasa-jasanya, terutama orang tua sudah tidak ada, maka kita wajib soleha. Wajib menjalankan perintah-perintah Allah. Wajib sholat 5, wajib menutup Kemarin yang puasa Ramadan, siapa yang penuh puasanya? Wah, perempuan udah banyak yang nggak penuh nih. Yang laki-laki, hei, siapa yang 30 hari puasanya yang penuh? Wow, kok cuma sedikit? Kamu berapa hari nggak puasa? Puasanya berapa hari? Cuma dapat 1 hari. Kenapa? Kamu kelas berapa? Baru kelas 1. Kenapa nggak puasa? Hah? Oh, besok puasa ya, tahun depannya penuh ya. Ya, kamu puasanya dapat berapa hari? Hah? Belum puasa. Kelas berapa? Kelas 2 belum puasa. Kenapa nggak puasa? Hah? Puasa. Kamu? Siapa? Puasanya berapa hari? Hah? 26 hari. Yang 4 hari nggak puasa. Kenapa? Sakit. Kamu? Puasanya berapa hari? Tegar. Hah? 26. 4 hari nggak puasa. Kenapa? Sakit. Kamu? 28. 2 hari nggak puasa. Kenapa? Sakit. 1 lagi. Kenapa? Hah? Full. Alhamdulillah. Baik ya. Jadi apa yang puasanya yang udah balik-balik gini nih, besok puasa diganti puasanya ya.
Nah, baik anak-anakku, sementara itu dulu. Tadi kita baru sampai dengan sifat Rasulullah, artinya apa? Tablik. Jadi tablik ya, menyampaikan. Nah, sifat Rasulullah juga perlu kita teladani, bahwa kita juga harus menyampaikan kebaikan dan kebenaran. Balikul ani walau ayah, sampaikanlah bagimu walau hanya satu ayat. Baik ya, makanya kalian tuh harus rajin belajar supaya bisa menyampaikan kebenaran-kebenaran ajaran Allah. Kamu gitu, kamu besok lagi harus puasa loh, gitu ya. Nggak apa-apa, ajarin temennya, ajak temennya. Kamu puasa yuk, kita ke masjid yuk. Yang laki-laki wajib ke masjid 5 waktu, ya. Laki-laki kalau sholat di rumah harus pakai kerudung, harus pakai mukena. Mau nggak? Pakai ruku, mau nggak? Berarti harus sholatnya di mana? Di masjid 5 waktu, insya Allah, amin. Baik, demikian yang bisa disampaikan. Giliran sekarang, siapa yang kita berdoa? Kita akan mendoakan para muhsinin, para donatur, para pengurus yang menyebabkan kalian setiap pekan datang ke sini. Siapa yang mau berdoa? Oh, langsung. Oh, gitu. Baik. Sikap siap. Baik, gimana? Ada berdoa? Ayo, tangannya ke atas. Ini kita